Saudara-saudari sekalian yang terkasih dan dikasihi oleh Tuhan, betapa bahagianya kita hari ini perayaan Pentakosta. Roh Kudus turun atas gereja. Janji Tuhan tentang roh penghibur benar-benar nyata. Tuhan memang tak pernah mengingkari janjinya. Gereja perdana memberi bukti. Sebelum Roh Kudus tercurah, para murid tidak mengerti isi kitab suci. Tiap hari selalu takut, cemas, dan gelisah setengah mati. Namun begitu curahan Roh Kudus dialami, mereka berhati gagah berani. Mereka pergi mewartakan Allah dengan berapi-api. Roh Kudus telah mengubah hati yang pengecut menjadi pemberani. Oleh karena itu, pada sore hari ini saya ingin mengajak Anda untuk melihat Roh Kudus itu seperti apa dalam 3 poin berikut. Yang pertama, Roh Kudus itu sang provokator ilahi. Peristiwa turunnya Roh Kudus atas para rasul sungguh-sungguh mencengangkan. Kehadirannya seperti bunyi tiupan angin keras, wujudnya dalam lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran. Semua orang yang dihinggapinya lantas berkata-kata dalam banyak bahasa. Mereka disatukan dalam satu bahasa kasih. Kisah perbuatan ajaib Tuhan menjadi tutur kata yang keluar tiada henti dari mulut mereka. Roh Kudus telah mengubah pola hidup para rasul. Hati mereka terbuka, keraguan hilang. Ketakutan tidak ada lagi, kebodohan mereka diubah dalam sekejap dan dipakai oleh Allah untuk mewartakan karya agung Tuhan kepada dunia. Kenyataan ini menjadi tanda hidup akan berubah baik manakala Roh Kudus mulai turun, hinggap dan bekerja pada seseorang. Daya kekuatan yang menjadi bukti bahwa dia adalah sang provokator kebaikan. Dalam dia segala yang tidak mungkin menjadi nyata. Sebaliknya tanpa campur tangan Roh Kudus, segala daya upaya tak berguna alias sia-sia. Inilah pelajaran berharga bagi kita sore ini. Untuk mengembangkan diri, pelatihan utama dan pertama adalah menerima Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus mustahil kita berhasil di kemudian hari. Anak-anak calon penuntu gereja masa depan mesti dilatih untuk berdoa dan mengenal Bapa secara konkret. Orang tualah wujud dari Allah yang sungguh nyata. Mereka yang sudah aktif di dalam peran gereja mesti belajar semakin membuka hati dan menerima kehendak ilahi. Semua yang telah menjadi anggota gereja mesti semakin antusias untuk mengalami Allah dalam hidup. Teresa dari Kalkuta berucap demikian. Mungkin aku hanya tidur 3 jam dalam sehari. Selebihnya adalah doa dan sebagian kecil adalah karya. Maka jangan heran meski tubuhnya sudah bungkuk dan renta, ia mampu menelusuri setiap hati yang terluka dari seluruh dunia. Roh Kudus menjadi jiwa yang menyempurnakan kelemahannya. Tolak ukur manusiawi menjadi gugur saat Roh Ilahi berkarya. Yang kedua, Roh Kudus itu sang penolong sejati. Peristiwa Pentakosta membuat para rasul mampu menjadi pewarta kerajaan Allah. Orang-orang yang dijumpainya tersentak dan mau menerima berita Injil. Orang-orang yang terpisah karena suku dan bahasa disatukan oleh para rasul dengan daya kekuatan Roh Kudus. Dalam Roh Kudus Allah berkarya dan mendorong orang yang dihinggapinya menjadi saksi utama kerajaan Allah bagi yang lain. Saat kita mencoba menengok hidup masyarakat kita pada zaman ini, mungkin kita akan pesimis. Di mana-mana ada iri hati, dengki dan pemecah belah. Di sana sini ada kebrutalan, kekacauan dan pembunuhan. Banyak orang menjadi serakah, mementingkan diri sendiri dan mencari kepuasan diri. Hidup bersama dengan damai, saling menghormati dan mencintai,
seakan cuma angan-angan belaka. Semua yang indah penuh damai tidak kita temukan dalam masyarakat global sekarang ini. Kita masih terus-menerus dalam tantangan yang berat itu. Dengan kemampuan dan perhitungan manusiawi saja, tak mungkin semua itu bisa diatasi. Tak mungkin kita sampai pada kebenaran bagi kehidupan bersama. Maka hamparkanlah diri Anda untuk dibimbing oleh Roh Kudus, roh kebenaran ilahi. Hanya kekuatan Roh Kudus yang setiap kali kita minta, kita menjadi umat Allah yang tidak takut untuk bertindak yang benar seturut kehendak Allah sendiri. Gereja akan semakin mempunyai generasi yang mampu menjangkau kehidupan masyarakat yang serba terpecah-pecah ini apabila ditolong oleh Roh Kudus. Kehadiran gereja akan semakin menjadi tanda kerajaan Allah ketika Roh Kudus sungguh-sungguh berkarya. Untuk itu, aneka pelatihan diri mesti menekankan pada pelepasan diri sendiri. Di dalam kekosongan diri dan kerendahan hati, Roh Kudus akan mengisi dan menjadi sumber kekuatan diri. Aneka keahlian dan keterampilan dalam membangun gereja memang diperlukan. Namun kita juga mesti sadar kehancuran gereja juga karena orang-orang pintar dan ahli. Roh Kuduslah yang akan membuat yang ahli dan terampil menjadi generasi gereja yang punya hati bagi sesama secara hakiki. Poin yang ketiga, Roh Kudus adalah sang pemberdaya yang berbahaya. John Chalmers, seorang prior jenderal Ordo Karmel, pernah mengatakan demikian. Roh Kudus itu pribadi yang sangat berbahaya. Sebab Roh Kudus itu mengubah segala sesuatu, mengubah hati kita, mengubah pikiran kita, mengubah hidup kita. Roh Kudus itu seperti angin taufan yang menghancurkan segala-galanya. Maka Roh Kudus itu adalah pribadi yang sangat berbahaya. Karena berbahaya, apakah Anda siap menerimanya? Enggak siap kan? Oi, siap enggak menerimanya? Ini kok tercengang-cengang itu karena kata-kata saya atau karena stres? Jadi Roh Kudus itu pribadi yang berbahaya karena mengubah segala-galanya. Loh, sekarang ketika Anda hari ini merayakan peristiwa besar Pentakosta ini, apakah itu tidak berarti bahwa kita sedang diubah oleh Roh Kudus? Dan kalau itu berani, Anda adalah orang yang berbahaya. Ingat, gereja perdana terbentuk dari peristiwa Pentakosta. Hidup dan perjalanan gereja dijiwai oleh Roh Kudus sehingga bisa bertahan sampai akhir zaman. Roh Kudus mengubah yang takut menjadi berani, putus asa menjadi harapan, duka cita menjadi sukacita, yang mustahil menjadi nyata dan mengubah segala-galanya menjadi lebih baik. Gereja berkembang dan disempurnakan melalui daya Roh Kudus secara tidak terduga. Manakala kita hendak mengembangkan diri, kita mesti bertanya, apakah gereja siap untuk diubah? Apakah kita juga siap untuk diubah? Acap kali kita mengharapkan Roh Kudus datang untuk memberi kekuatan baru kepada gereja. Namun kita masih bertahan dalam pola hidup kita sendiri yang nyaman dan aman. Tak jarang terjadi terhadap perubahan-perubahan baru. Kita mudah terkejut, menjadi gampang tersinggung, dan merasa dikurangi atau tidak dihargai peran-peran kita dalam gereja. Itu yang seringkali terjadi. Kita mengharapkan Roh Kudus untuk mengubah, namun kita membiarkan diri kita tidak mau diubah. Saya memberikan contoh yang konkret. Gereja MKK ada berapa jumlahnya? Yang tahu? Berapa? Umat MKK itu jumlahnya berapa? Umat MKK itu jumlahnya berapa? 13.000. Saya ingin menyitir dari kata Anda, 13.000. Itu adalah sumber daya gereja yang sangat melimpah. Ada 13.000 orang Katolik di MKK ini. Kolektor satu kali misa
sama dengan 2 tahun kolekte paroki saya sebelumnya. Itu nyata. Untuk membentuk kur saja, saya butuh waktu 5 tahun baru bisa. Di sini semua serba hebat, serba baik, ahli di segala lini. Tapi lihat, apakah memang dari semua sumber daya yang melimpah, keahlian yang luar biasa itu sudah membuat Jakarta ini bergetar karena MKK. Bisa dibayangkan betapa berbahayanya apabila masing-masing dipenuhi Roh Kudus. Karya Kristus pasti akan menggelegar dan menggetarkan secara luar biasa. Bung Karno sendiri pernah berkata, beri aku 10 orang muda yang sungguh-sungguh punya semangat yang membara. Saya ingin menggetarkan dunia. MKK 13.000. Loyo semua. Maka mari pada sore hari ini minta Roh Kudus dengan sungguh. Supaya Anda menjadi pribadi-pribadi yang berbahaya. Yang bisa membuat dunia sekitar kita ini mengalami Allah yang sungguh-sungguh luar biasa. Siapkan hati Anda. Bukalah hati Anda. Biarkan Anda dibakar oleh Roh Kudus. Katakan dalam hati Anda, ya Roh Kudus, bernafaslah dalam hidupku, dalam gerejaku, supaya namamu menjadi harum di sekitarku. Sekarang ini saya diteror terus oleh koperasi itu ya. Jadi ini saya katakan ini supaya kita harus berubah menjadi daya gerak Roh Kudus itu ya. Saya ini nggak tahu apa-apa, baru di sini 3 bulan, WA saya itu full dengan peristiwa koperasi yang tidak tahu apa yang saya buat. Bahkan saya diancam untuk akan dipolisikan. Nah, tapi bagi saya silahkan kalau berani. Karena saya punya Roh Kudus. Dan Anda kalau punya Roh Kudus, mari diubah semuanya itu. Supaya MKK menjadi harum untuk mewartakan kerajaan Allah. Bukan menjadi kebusukan di tengah kehebatan kita. Semoga dengan ini Anda menjadi sama seperti Roh Kudus. Menjadi orang-orang yang berbahaya. Karena kekuatannya bisa menembus setiap hati di sekitar Anda. Moga-moga kuasa Roh Kudus menembus hati Anda masing-masing. Tuhan memberkati.